Jadi untuk menentukan kapan terjadinya malam Lailatul Qadar, jika perhitungannya dimulai dari malam yang ke-20 sampai selanjutnya, maka kemungkinan terjadinya Lailatul Qadar dalam hadis tersebut adalah malam yang ke-29, 27 dan ke-25. Sebaliknya, bila dihitung dari malam yang ke-29, Ramadan yang mempunyai 29 hari, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, maka Lailatul Qadar ini akan jatuh pada malam yang ke-21, 23 dan ke-25. Dan jika jumlah Ramadan 30 hari, maka malam yang dimaksud adalah malam yang ke-22, 24 dan ke-26. Selain itu masih banyak riwayat mengenai penentuan malam Lailatul Qadar yang karenanya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya bahwa terdapat sekitar 50 pendapat ulama mengenai penentuan Lailatul Qadar. Karena banyak hadis yang berbeda dalam hal ini, maka para ulama berpendapat bahwa Lailatul Qadar tidak dikhususkan pada malam tertentu, tapi berbeda malam-malamnya, sesuai dengan perbedaan tahun-tahunnya juga. Setiap tahun terkadang Rasulullah SAW memerintahkan untuk mencari Lailatul Qadar pada beberapa malam, dan pada sebagian tahun Rasulullah SAW terkadang menentukan malamnya. Abu Hurairah dan meriwayatkan suatu ketika di dalam majelis Rasulullah SAW disebutkan mengenai Lailatul Qadar, maka Rasulullah SAW bertanya, tanggal berapakah hari ini? Para sahabat menjawab, tanggal yang ke-22 Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar pada malam ini. Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan, saya bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah Lailatul Qadar itu hanya dikhususkan pada zaman Rasulullah SAW saja, dan apakah akan berlangsung setelah zaman Rasulullah SAW? Beliau menjawab, ia akan berlangsung hingga hari kiamat. Kemudian saya bertanya, pada bagian manakah dalam bulan Ramadan Lailatul Qadar itu akan turun? Rasulullah SAW menjawab, carilah pada 10 malam yang pertama dan 10 malam yang terakhir. Setelah itu Rasulullah SAW sibuk dengan pekerjaannya. Aku pun menunggu untuk mendapatkan kesempatan lain, lalu bertanya, dalam bagian mana dari 10 hari itu turunnya Lailatul Qadar? Pertanyaan ini menyebabkan Rasulullah SAW marah kepadaku, lalu bersabda, Lailatul Qadar itu tersembunyi dariku, baik sebelumnya ataupun sesudahnya. Apabila Allah SWT bermaksud untuk memberitahukannya, maka dia akan memberitahukannya. Carilah pada 7 hari terakhir, dan setelah itu kamu jangan bertanya lagi. Masya Allah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW memberitahu seseorang sahabat bahwa Lailatul Qadar ditetapkan pada malam yang ke-23. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika saya sedang tidur, seseorang berkata kepadaku dalam mimpi, bangunlah, ini malam Lailatul Qadar. Maka saya segera bangun dan pergi kepada Rasulullah SAW, dan saya lihat beliau sedang mengerjakan salat. Malam itu adalah malam yang ke-23. Riwayat lain menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu ditetapkan pada malam yang ke-24. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang berjaga sepanjang malam pada sepanjang tahun, pastilah dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Maksudnya, Lailatul Qadar itu akan berlangsung sepanjang tahun. Ketika hal itu diberitahukan kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ia pun berkata, iya, maksud Ibnu Mas'ud itu ialah janganlah seseorang itu hanya beribadah pada satu malam saja. Kemudian beliau bersumpah dan berkata bahwa Lailatul Qadar turun pada malam yang ke-27. Demikian juga pendapat para sahabat radhiyallahu anhu dan para tabi'in rahmatullahi alaih bahwa Lailatul Qadar terjadi pada malam yang ke-27. Inilah pendapat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sedangkan pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu adalah bahwa seseorang yang senantiasa beribadah sepanjang tahun pasti akan mendapati Lailatul Qadar. Dari hadis yang terdapat dalam kitab Durrul Mansur seperti yang telah disebutkan di atas, kita dapat mengetahui bahwa menurut para imam, terutama pendapat terkenal dari Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih, bahwa Lailatul Qadar itu bergerak sepanjang tahun. Sedangkan pendapat yang lain menyebutkan bahwa Lailatul Qadar bergerak sepanjang bulan. Imam Muhammad bin Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar adalah satu malam dari 10 malam pada bulan Ramadan yang telah ditentukan, tetapi waktunya tidak diketahui. Imam Syafi'i rahmatullahi alaih berpendapat bahwa kemungkinan besar Lailatul Qadar itu jatuh pada malam yang ke-21.
Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihima berpendapat bahwa Lailatul Qadar akan berputar pada 10 malam yang ganjil di akhir bulan Ramadan dan selalu berubah dari tahun ke tahun. Tetapi kebanyakan para ulama berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu besar kemungkinannya jatuh pada malam yang ke-27. Syekh Arifin Mahyuddin Ibnu Arabi rahmatullahi berkata, menurut pendapat saya, yang lebih benar adalah orang yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu berputar sepanjang tahun. Oleh karena saya telah menyaksikan 2 kali pada bulan Sya'ban, sekali pada malam yang ke-15 dan sekali pada malam yang ke-19, dan 2 kali pada 10 malam pertengahan pada bulan Ramadan, yakni pada tanggal 13 dan 18. Dan saya melihat pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan dan pada bilangan yang ganjil. Dari alasan inilah maka saya begitu yakin bahwa Lailatul Qadar itu bergerak sepanjang tahun, tetapi kebanyakan jatuh pada bulan Ramadan. Syah Waliullah Dehlawi rahmatullahi percaya bahwa Lailatul Qadar datang 2 kali dalam setahun. Satu malam ketika diturunkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, di malam itu Al-Qur'an diturunkan dari Lauhul Mahfuz. Malam ini tidak turun hanya pada bulan Ramadan saja, tapi berputar sepanjang tahun. Tetapi ketika Al-Qur'an diturunkan, maka tahun itu jatuh pada bulan Ramadan, sehingga umumnya Lailatul Qadar itu jatuh pada bulan Ramadan. Lailatul Qadar memiliki nilai rohani yang khusus karena pada malam itu banyak malaikat yang turun ke bumi, syaitan-syaitan berlarian, dan doa-doa serta ibadah dikabulkan. Malam ini terdapat pada setiap bulan Ramadan dan malam-malam yang ganjil 10 hari terakhir, dan berubah-ubah pendapat Syah Waliullah. Inilah yang paling diterima oleh ayah saya. Namun demikian, terlepas dari apakah adanya Lailatul Qadar hanya sekali ataupun 2 kali dalam setahun, yang jelas setiap orang hendaknya terus berusaha dan mencarinya sepanjang tahun pada setiap malam. Apabila tidak mungkin, maka carilah pada bulan Ramadan. Apabila ini masih dianggap sulit, anggaplah Lailatul Qadar itu pada malam 10 terakhir sebagai harta karun yang harus kita peroleh. Bila ini masih dirasakan berat, maka setidaknya dicari pada malam-malam yang ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Bila ini juga tidak mungkin, maka carilah pada malam yang ke-27 dan anggaplah ini sebagai harta karun. Bila seseorang beruntung mendapatkannya, maka hal itu tidak dapat dibandingkan dengan segala kenikmatan dan kesenangan duniawi. Tapi bila ini juga tidak kita dapatkan, setidak-tidaknya kita mendapatkan pahala, khususnya mengerjakan sholat maghrib dan isya berjamaah di masjid. Inilah yang harus dikerjakan oleh setiap orang sepanjang tahun, karena akan beruntunglah bila Lailatul Qadar ada pada 2 sholat berjamaah itu. Maka betapa besarnya pahala sholat berjamaah yang akan kita dapatkan. Inilah kebesaran nikmat Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada orang yang mengamalkan agama. Bila dia telah berusaha namun tidak berhasil, maka karena usahanya tersebut dia pasti akan mendapatkan pahala. Namun demikian pada hakikatnya, berapa banyak orang yang berusaha untuk berkhidmat kepada agama dan orang yang berusaha sampai mati demi agama, sedangkan orang yang berusaha untuk keduniaan, jika dia tidak menghasilkan sesuatu dengan kerja kerasnya, maka dia dianggap sebagai orang yang gagal dan sia-sia. Meskipun demikian, berapa banyak orang yang berusaha untuk mendapatkan keduniaan dan hanya untuk menghasilkan sesuatu yang sia-sia dan permainan, mereka rela mengorbankan harta dan jiwa. Insya Allah tidak mulia, apa yang kita baca jadikan iktibar, niat amal, niat menyampaikan. Kita tutup dengan tasbih kibar majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.